ada klausul yang mengatakan ikut berkontribusi membangun bangsa dan negara ini yang dibuktikan dengan karya kita. Yang dilakukan oleh Mbak Setia ini sebenarnya nggak dipermasalahkan menurut saya. Yang nggak dipermasalahkan tuh ganti paspor anaknya, tinggal di Inggris, ya udahlah ya, itu udahlah terserah lah. Tapi bahasa jangan aku aja cukup, jangan anakku, cukup aku aja jangan anakku. Emang kenapa kami yang WNI ini? Tapi dipahami apa maksudnya 2N+1 itu adalah itu sebenarnya bangga berbangsa berbahasa Indonesia, berkontribusi buat itu, berarti nggak paham nih kontraknya itu. Sebenarnya klausul di dalam kontrak LPDP itu Bang yang mungkin bisa di-highlight, yang apa ya, yang memang di-highlight gitu Bang, yang bisa Bang Billy sampaikan apa kira-kira Bang ya tadi, apakah mungkin harus ada ikatan dinasnya atau seperti apa Bang Billy, mungkin biar sahabat kompas.com tercerahkan juga Bang untuk klausul yang ada di dalam kontrak itu Bang. Jadi bahasa yang spesifik tadi itu 2N+1 ya, itu tertulis ya Mas ya. Tertulis, tapi di atasnya itu ada klausul yang mengatakan ikut berkontribusi membangun bangsa dan negara ini yang dibuktikan dengan karya kita. Seperti itu kan, dan baru di bawahnya ada klausul tambahan 2N+1. Jadi kadang-kadang kan kalau perjanjian kerjasama atau kontrak itu kan kita memahaminya tuh apa sih namanya kalau bahasa Inggrisnya tuh ada yang with within the lines, ada yang memang tertulisnya kita plek-plek memahami seperti itu, tapi kan ada yang apa makna kenapa ditulis seperti itu gitu loh. Kalau saya nggak bisa mengquote kalau ajaran Islam, saya kebetulan Kristen ya. Kalau Kristen itu misalnya ditulis begini, kasihilah sesamamu manusia, ya kan, kasihilah sesamamu manusia. Terus nanti ada detailnya tuh kayak jangan apa, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu, jangan mencuri, jangan membunuh. Itu kan jangan-jangannya itu kan yang detail ya. Tapi makna yang above the line saya itu adalah kasihilah sesama manusia. Artinya kalau saya bawa itu ke LPDP, 2N+1 itu teknisnya jangan membunuh, jangan merampok, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Tapi di atas 2N+1 itu bahasa mencintai bangsa dan negara, berkontribusi bangsa dan negara, itu yang di atas. Jadi yang dilakukan oleh Mbak Setia ini sebenarnya nggak dipermasalahkan menurut saya. Yang nggak dipermasalahkan tuh ganti paspor anaknya, tinggal di Inggris, ya udahlah ya, itu udahlah terserah lah. Tapi bahasa jangan aku aja cukup, jangan anakku, cukup aku aja jangan anakku. Emang kenapa kami yang WNI ini? Emang ada apa dengan kami gitu? Seperti itu. Jadi ya tidak memaknai secara kontrak terpenuhi bisa. Saya nggak membunuh, saya nggak mencuri kok, iya kan? Saya memenuhi kok 2N+1. Tapi dipahami apa maksudnya 2N+1 itu adalah itu sebenarnya bangga berbangsa berbahasa Indonesia, berkontribusi buat itu, berarti nggak paham nih kontraknya itu. Seperti Oke. itu. Bang Billy sedikit lagi soal tadi karya ya. Ini ada spesifik tidak yang masuk dengan karya, membuat karya gitu ya. Dalam bentuk apa begitu Bang Billy? Ada Tidak spesifik spesifik. tidak? Iya, tidak spesifik di dalam kontrak itu tidak disebut kok, Mas. Tidak spesifik, tapi itu lagi-lagi kita yang bisa menjawab kayak saya. Mungkin saya membuat yayasan kita bisa ini kecil-kecilan aja, Mas. Cuma bisa membantu 100 200, nggak seperti yang lain bisa membantu jutaan. Tapi kan karya itu karya saya buat bangsa Indonesia di Papua. Itu seperti itu. Jadi bagi saya itu sih boleh apa aja tapi yang membuat kehidupan orang berubah lah masyarakat. Oke, Bang Billy, ini kan dengan adanya kejadian ini jadi sorotan dan sejumlah pihak juga mengatakan ini LPDP perlu dievaluasi nih, baik sistem evaluasinya maupun maksudnya evaluasi setelah penerimaannya atau sistem rekrutmennya. Nah, kalau menurut Bang Billy nih sebagai alumni penerima LPDP, kira-kira apa yang perlu diperbaiki nih, Bang? Saya setuju banget evaluasi, tapi saya juga melihat LPDP itu melakukan evaluasi terus-menerus, continuous improvement. Jadi saya appreciate LPDP. Jangan juga teman-teman menyalahkan LPDP kayak kok nggak berbenah diri, kok jelek. Enggak, mereka tuh bagus banget. Mereka bikin sistem segala macam tuh sudah cukup baik. Tapi saya bersyukur dengan adanya kejadian-kejadian ini justru memberikan feedback agar LPDP terus berbenah diri jauh lebih baik lagi. Walaupun tantangan bagaimana memprediksi seorang cinta tanah air atau enggak itu kan sulit ya Mbak ya. Sulit banget, kayak gimana caranya pas interview kita nebak orang ini nanti akan berkhianat sama Indonesia atau tidak, kan gimana tools prediksinya. Kan bisa aja dia faking the answer gitu kan. Fake the answer. Gimana itu cukup sulit, tapi saya kira LPDP coba bisa belajar benchmarking dari institusi-institusi ternama yang ketika mereka merekrut orang itu bagaimana value based interview itu di
VBT ya, VBI, value based interview itu diterapkan untuk melakukan prediksi orang ini betul-betul cinta tanah air atau tidak, itu bisa diperbaiki di situ. Oke. Terakhir Bang Billy, ada nggak pesan Bang Billy untuk para penerima LPDP yang saat ini mungkin secara tidak langsung merasa ikut terdampak oleh kontroversi ini, Bang? Ya, saya sih cukup emosional dengan kejadian ini ya Mas ya. Kalau dibilang bangsa ini nggak adil ya, Mas, saya dari Papua, Mas, saya SD SMP jalan kaki tuh 2,5 sampai 3 kilometer ke sekolah. Jauh. Saya nggak ada listrik di rumah saya itu sampai SMP saya belajar dengan lampu minyak. Saya anak pulau di Pasifik sana, untuk belajar ke SMA saya harus merantau ke kota Jayapura. Kalau mau bicara ketidakadilan negara ini, ketidakadilan bangsa ini, saya bisa menyebutkan 1 juta ketidakadilan bangsa ini gitu ya. Apalagi saya dari Papua, provinsi termiskin, tertinggal IPM. Tapi saya secara sadar bersama istri saya memutuskan kembali dari luar negeri, membangun Indonesia atas kecintaan kami terhadap negara ini. Seburuk-buruknya negara kita, seburuk-buruknya bangsa kita, cuman kita yang bisa memperbaiki, cuman kita yang bisa membangun. Kalau bukan kita, siapa lagi ya? Ya kan? Jadi bukan hanya buat LPDP, buat teman-teman yang lain yang dapat beasiswa apapun, ayo kita dalam kecarut-marutan negara kita, menurut kita ya, kitalah yang bisa memperbaiki, kitalah yang membangun. Jadi jangan justru malah menjustifikasi kebencian dan mengajak orang lain juga membenci bangsa kita, jangan. Karena kontribusi kita tuh nggak perlu diukur dari seberapa hebat kita, seberapa besar kita. Bikin hal-hal yang kecil-kecil aja berkontribusi, itu sudah bentuk kecintaan kita terhadap negara kita.